Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan mendapatkan materi yaitu penyintesisan dalam karya tulis ilmiah. Adapun anggota kelompok, yang pertama saya sendiri, Citra Tiwi Safitri dengan NPM 2313024047. Yang kedua ada Dea Sendian Pika dengan NPM 2313024007. Yang ketiga ada Nabila Ramadhani dengan NPM 2313024011. Yang keempat ada Putri Cahyani dengan NPM 2353024005. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengertian penyintesisan dalam karya tulis ilmiah, yang kedua perujukan dalam karya tulis ilmiah, yang ketiga penulisan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah, yang keempat cara menulis tabel dan gambar. Materi pertama yaitu pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan wadah untuk menyampaikan gagasan dan temuan penelitian berdasarkan kaidah keilmuan. Dalam proses penulisannya, penyintesisan memegang peran penting untuk menghasilkan karya yang berkualitas dan kredibel. Ikut beberapa alasan pentingnya membahas penyintesisan dalam karya tulis ilmiah. Membangun landasan teori yang kuat, karya tulis ilmiah yang baik tidak berdiri sendiri. Ia harus ditopang oleh teori dan penelitian yang relevan. Proses penyintesisan membantu penulis memadukan berbagai sumber terpercaya untuk membangun landasan teori yang kuat, menghindari plagiarisme, menulis dengan cara menjiplak karya online atau tentu tidak dibenarkan. Lalu yang selanjutnya ada ragam tulis ilmiah. Banyak ragam karya tulis ilmiah seperti laporan penelitian, makalah seminar atau simposium, makalah dan artikel dalam majalah atau jurnal, serta karya tulis mahasiswa. Pada dasarnya, kesemuanya itu merupakan produk dari kegiatan para ilmuwan dan ilmiawan, termasuklah profesi pustakawan sebagai pejabat fungsional di bidang perpusdokinfo. Dan adapun penyintesisan karya tulis ilmiah. Penyintesisan adalah kata jadian yang berasal dari kata sintesis dan mendapat konfiskean. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2001 mendefinisikan sintesis sebagai panduan campuran berbagai penelitian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras, atau penggabungan unsur-unsur untuk membentuk ujaran dengan menggunakan alat-alat bahasa yang ada. Penyintesisan dapat diartikan sebagai tindakan memadukan berbagai informasi, pendapat, atau batasan yang disesuaikan dengan topik bahasan yang akan disusunnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2003, sintesis diartikan sebagai panduan berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras atau penentuan hukum yang umum berdasarkan hukum yang khusus. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Katsof tahun 1986 yang menyatakan bahwa maksud sintesis yang utama adalah mengumpulkan semua pengetahuan yang dapat diperoleh untuk menyusun suatu pandangan dunia. Adapun fungsi penyintesisan, yaitu sintesis berfungsi untuk menggabungkan atau mengkompromikan dari pernyataan satu kepada pernyataan lain untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Sedangkan sintesis dalam karya tulis ilmiah pada dasarnya adalah merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber. Kegiatan ini harus memperhatikan data publikasi atas sumber-sumber yang digunakan. Lalu, hal yang perlu diperhatikan dalam penyintesisan. Yang pertama, membaca tulisan orang lain baik yang bersumber dari buku, majalah, surat kabar, tabloid, maupun internet yang bertemali dengan topik yang digarapnya. Yang kedua, ada mencatat pernyataan, pendapat, dan batasan dari berbagai sumber yang bertemal dengan topik bahasan. Yang ketiga, mengumpulkan berbagai catatan tersebut dalam buku catatan atau ditulis di komputer dengan file tertentu. Yang keempat, mengkelompokkan berbagai informasi tersebut berdasarkan subtopik bahasan. Adapun cara penyintesisan karya tulis ilmiah. Sejumlah syarat yang harus diperhatikan oleh penulis dalam membuat sintesis, di antaranya yang pertama, penulis harus bersikap objektif dan kritis atas teks yang digunakannya. Yang kedua, bersikap kritis atas sumber yang dibacanya. Yang ketiga, sudut pandang penulis harus tajam.
Yang keempat, penulis harus dapat mencari kaitan antara satu sumber dengan sumber lainnya. Dan yang kelima, penulis harus menekankan pada bagian sumber yang diperlukannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Sendianpika dengan NPM 23130240077. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi perujukan dalam karya tulis ilmiah. Seperti perujukan dalam karya tulis ilmiah ini yaitu sumber rujukan yang dihimpun pada akhir suatu karya tulis ilmiah. Sering ditulis dengan kata kepustakaan, referensi, dan daftar pustaka. Semuanya itu memiliki arti yang identik, yaitu daftar bahan pustaka dan yang dipergunakan sebagai rujukan dalam karya tulis ilmiah yang disusun secara sistematis berdasarkan alfabetis huruf awal pengarangnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pengertian, yaitu pengertian kepustakaan yang pertama, pengertian kepustakaan. Nah, jadi kepustakaan ini adalah sebuah daftar yang dipakai sebagai rujukan yang mendukung penulisan ide, hasil telaah, dan penelitian seorang penulis yang akan dibahas dan akan dimuat dalam suatu naskah, baik berupa penerbitan berseri seperti majalah, jurnal, buletin, dan lain-lain yang dipublikasikan baik secara nasional maupun skala internasional. Selanjutnya ada pengertian referensi, yaitu referensi ini memiliki definisi. Definisi referensi di atas menurut penulis merupakan semua bahan acuan yang dipergunakan oleh penulis karya tulis ilmiah untuk memperkokoh dukungan tentang argumentasi yang dipaparkan di dalam tulisannya, baik berupa karya tulisannya baik berupa karya tulis mahasiswa, dosen, dan maupun karya tulis profesi lainnya seperti pejabat fungsional perpustakawan. Selanjutnya ada pengertian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini ditempatkan di bagian terakhir dari sebuah artikel atau laporan secara berurutan sesuai abjad. Daftar pustaka merupakan salah satu elemen penting dalam penyusun sebuah karya ilmiah karena berkaitan dengan tingkat originalitas suatu tulisan yang harus mencantumkan sumber dari berbagai kutipan hingga pemikiran. Oke, next. Nah, di sini ada tata cara perujukan dalam panduan penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Yang pertama ada penulisan pustaka dalam naskah. Penulisan satu orang menggunakan nama belakang dan tahun, contohnya penjahitan, 2019. Penulisan dua orang, kalau publikasi internasional itu menggunakan N, diantaranya itu dua nama belakang. Contohnya tuh kayak Smith and Alexander, tahunnya 2018, 2020 ya. Contohnya kalau di sini 2018. Lalu ada publikasi nasional menggunakan dan di antara dua nama belakang penulis, contohnya Utomo dan Mustafa, 2018. Nah, penulis lebih dari dua orang ini, misalnya kayak 3, 4, atau lebih, itu biasanya kalau publikasi internasional itu menggunakan et al ya, tulisannya seperti yang ada di PPT ini. Nah, di belakang nama belakang penulis ini, pertama yaitu contohnya Conrad et al, 2012. Selanjutnya ada publikasi nasional menggunakan DKK. Di belakang nama belakang penulis itu pertama contohnya Ismunandar DKK, titik koma tahun 2013. D atau dapat menggunakan perurutan angka. Contohnya vermicompost dilaporkan dapat meningkatkan produksi buah mentimun yang ditanam pada tanaman ulotisol 1 gitu. Terus nanti dan tanah sisol 2 gitu. 2:3:4. Oke, selanjutnya itu contoh daftar pustaka menggunakan gaya berdasarkan abjad. Ini bisa kalian lihat ya teman-teman di atas ini. Jarak dari
kertas yang atas sampai ke tulisan daftar pustaka itu sekitar 6 cm, dan daftar pustaka ke jarak isi dapurnya itu 4 spasi. Nah, di sini kita bisa ngelihat huruf kapital center dan dicetak tebal. Teks diketik dalam spasi tunggal dan jarak antar pustaka adalah 2 spasi. Misal kayak pustaka yang pertama itu kan Declay JH 1997, terus spasinya 2 spasi, terus langsung ditulis lagi. Nah, lalu ada judul buku dan nama jurnal itu pastinya tentunya itu harus dicetak miring. Selanjutnya, jika sumber pustakanya adalah internet, hal-hal yang harus dicantumkan adalah yang pertama nama lengkap penulis, tahun publikasi, lalu ada judul tulisan atau dokumentasi, nama database, project berkala atau situs, nama editor jika memang ada, terus nama institusi, sponsor atau terkait. Nah, ada alamat jaringan juga, contohnya kayak website ya. Terus tanggal ketika sumber diakses. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh daftar pustaka berdasarkan angka. Ini seperti kalian lihat-lihat ini kan 1, 2, 3, 4 itu kan. Nah, penulisan penomoran ini berdasarkan perurutan sitasi yang pertama muncul dan seterusnya ya, bukan berdasarkan abjadnya. Kayak B, D, B, H, H, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Selanjutnya, catatan kaki dapat digunakan untuk mengakui kutipan pernyataan, informasi, dan atau gagasan yang diambil dari penulis orang lain. Membuktikan membenarkan pernyataan dengan menyebutkan sumber informasi daring non-daring. Lalu mengutip halaman tertentu, penjelasan lebih lanjut terkait dengan naskah. Lalu pengetikan catatan kaki ini contohnya ada di 27 ya, nanti kita bahas. Nah, jika penggunaan cara identifikasi ini untuk setiap antri catatan kaki, identitas dimulai baris pertama dan berjarak 5 spasi dari sambir margin. Terus catatan kaki dipisahkan dari naskah oleh garis tidak terputus sepanjang 10 spasi dan berjarak 2 spasi dari naskah. Spasi tunggal digunakan dalam catatan kaki, spasi ganda digunakan pada antar spasi kaki. Terus ada juga kutipan dalam naskah ditulis dengan angka Arab yang diketik sedikit di atas garis superscript. Nomor yang sama juga superscript ini diketik pada awal catatan kaki pada bagian bawah halaman tempat terdapatnya kutipan tersebut. Lalu ada nomor-nomor superscript diketik langsung setelah tanda baca dalam naskah dan tanpa jarak. Jadi nomor-nomornya itu diketik langsung tanpa jarak ya teman-teman. Langsung ada setelahnya itu nomor superscriptnya itu tidak ada tanda bacanya. Sesudah dikasih nomor script, jangan dikasih tanda baca. Lalu ada catatan kaki penjelasan yang sama dan rujukan silang dinomori dengan urutan yang sama. Kayak udah dijelasin, terus dijelasin ulang lagi dengan penjelasan yang sama. Nah, selanjutnya di sini ada catatan kaki untuk menerangkan istilah yang digunakan nih. Contohnya, kesalahan atau kekurang tepatan di dalam memilih kata atau diksi dapat disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya dapat disebabkan oleh penguasaan kosakata yang terbatas, pemahaman yang tidak dapat terhadap kata-kata baru, pengaruh kaprahan, penggunaan kata yang umum terjadi, maupun oleh keinginan untuk gagasan dengan memanfaatkan kata-kata asing dengan penerapan yang keliru. Namun perlu disadari terlebih dahulu bahwa kesalahan atau kekurangan atau pemilihan kata yang sering terjadi itu dapat pula diakibatkan oleh ketidaksesuaian dengan ragam bahasa yang dipilih atau dengan laras bahasa yang sesuai. Tuh, ada 7 ini contoh yang dipilih koma atau dengan laras bahasa. 7 ini yang sesuai, itu angkanya.
Nah, selanjutnya 6 itu yang dimaksud dengan ragam di sini adalah pengelompokan dari bahasa dari sudut situasi pemakaian ragam bahasa dibedakan atas ragam standar, semi standar, dan non standar. Pengelompokan ini didasarkan atas 1. Topik yang dibahas, 2. Hubungan antar pembicara, 3. Medium yang digunakan, 4. Lingkungan, dan 5. Situasi pembicara. Lihat Utorodewo, lalu ada tahunnya. Nah, ini lalu ada 7. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaian secara umum. Dikenal adanya laras sastra, lagu, laras iklan, laras ilmiah, laras ilmu populer, dan lainnya. Lihat Utorodewi 2001. Nah, ini adalah catatan kaki untuk menerangkan istilah yang digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Jika ada yang kurang, boleh ditanyakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Ramadhani dengan MPM 2313024011. Saya akan melanjutkan materi dengan judul penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada American Psychological Association atau yang disingkat dengan APA. Yang kedua Modern Language Association atau yang disingkat dengan MLA. Dan yang ketiga Chicago Manual of Style atau yang disingkat dengan CMS. Selanjutnya ada tata cara penulisan daftar pustaka gaya American Psychological Association atau APA. Yang pertama ada nama penulisan. Yang A, penulisan nama pengarang tanpa menggunakan gelar seperti akademik, keturunan, dan agama. Yang B, penulisan nama pengarang pertama dan seterusnya. Yang pertama dituliskan dengan nama belakang terlebih dahulu atau nama keluarga diikuti dengan inisial nama depan dan tengah jika ada. Lalu yang C, jika ada 2 penulis, nama penulis dipisah dengan simbol dan atau ampersand. Lalu yang D, jika ada 3 atau lebih penulis, nama penulis pertama diikuti dengan et al atau dan lain-lain ataupun DKK dan kawan-kawan. Lalu yang kedua, informasi penerbitan. Yang A, informasi penerbitan harus mencakup nama penerbit, kota penerbit, dan tahun penerbitan. Yang B, untuk buku, informasi penerbitan ditulis setelah nama penulis. Yang C, untuk artikel jurnal, informasi penerbitan ditulis setelah judul artikel. Lalu yang ketiga, nomor halaman. Yang A, nomor halaman harus dicantumkan untuk kutipan langsung dan kutipan tidak langsung yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Lalu yang B, nomor halaman ditulis dalam tanda kurung setelah kutipan. Lalu yang keempat, sumber online. Yang A, dituliskan secara lengkap URL-nya dengan cara menuliskan kata retrieved from atau yang bahasa Indonesianya diterima dari sebelum URL dan tidak dituliskan tanggal aksesnya ataupun untuk saat melihat web tersebut. Lalu yang B, untuk proceeding yang diakses secara online, maka gantikan kota terbit dan penerbit dengan nomor DOI Digital Object Identification. Lalu selanjutnya ada pun contoh penulisan dengan gaya APA tadi. Yang pertama A, yang buku atau tesis atau proceeding seminar dengan format penulisan yaitu nama penulis atau pengarang titik dalam kurung tahun terbit atau publikasi titik judul utama buku titik ataupun anak judul buku titik 2 anak judul buku titik. Jika ada dituliskan dengan edisi keberapa titik. Lalu kota terbit koma negara atau singkatan negara tersebut titik 2 penerbit. Bisa dilihat pada contoh 1, buku dengan 2 pengarang ini namanya seperti format tadi, namanya akan dibalik terlebih dahulu nama akhir baru nama depan dan nama tengah jika ada seperti ini. Titik baru ini tahunnya. Ini judul utama buku dengan ditulis dengan miring, lalu anak judul buku ini. Di sini tidak ada edisi keberapa.
Lalu dia langsung dengan kota terbit, dengan negara, singkatannya, dan penerbit, titik. Bisa dilihat selanjutnya juga sama. Ini et al. Seperti ketentuan tadi itu buku dengan 3 atau lebih pengarang, maka ditulis seperti ini. Seperti ini, sama. Ini merupakan edisi. Ini merupakan edisi. Sama. Nah, yang keempat ini tesis atau disertasi, penulisannya dengan format yang sama. Bisa dilihat miringnya dipiringkan pada judul utama buku dan anak judul buku. Judul utama buku ini dipiringkan. Lalu yang B, artikel dari koran dan jurnal. Formatnya, nama penulis atau pengarang titik, tahun publikasi titik, dalam kurung, judul utama artikel titik, judul jurnal atau judul serial, koma, volume atau nomor isu, koma, halaman, jika ada tulis doi. Bisa dilihat di sini. Ini merupakan nama penulis atau nama pengarangnya, seperti format ini. Ini tahun publikasi, ini judul utama artikel, yang dipiringkan ini merupakan judul jurnal atau judul serial volume, judul serial, yang ini merupakan volume. Dan ini merupakan halamannya. Jika menggunakan doi, maka akan dicantumkan doinya di sini. Link doi. Selanjutnya yang ketiga ada artikel koran. Yang pertama tanpa pengarang. Tanpa pengarang bisa dilihat di sini, tidak ada nama pengarangnya. Lalu langsung judul artikel ini. Lalu tahun terbit. Tahun terbit. Ini penerbit dan ini halaman. Lalu dengan pengarang ini merupakan terbitnya, ini judulnya. Ini. Namun dia di sini tidak ada halamannya. Dan dia mencantumkan link ini karena artikel koran berarti dia online. Artikel koran yang online. Selanjutnya lalu ada tata cara penulisan daftar pustaka gaya Modern Language Association atau disingkat MLA. Yang pertama itu buku dengan pengarang tunggal dengan format nama akhir pengarang, koma, nama awal, nama tengah, titik. Lalu judul buku, titik, kota. Kota ini meliputi atau negara, provinsi, koma atau jika kota tidak dikenal. Lalu itu selanjutnya titik 2, penerbit, koma, tahun terbit. Di sini merupakan nama akhir, koma, dan yang ini nama awal dan nama tengah, titik. Lalu ini yang di format miring, itu untuk judul buku. Titik lagi, ini merupakan kota, ataupun negara, ataupun provinsi. Titik 2, lalu yang ini merupakan penerbit, koma, ini titik 2 Little Brown and Company, yang ini merupakan penerbitnya. Lalu koma lagi tahun terbitnya ini. Tahun terbitnya. Lalu yang kedua, buku dengan 2 pengarang. Ada format seperti tadi, nama akhir, nama awal, tengah, pengarang pertama. Tetapi untuk nama pengarang yang kedua tidak dibalik. Tidak dibalik. Dia awalnya nama awal, lalu nama tengah, nama akhir, pengarang kedua. Judul buku, titik, kota, ini seperti tadi, lalu titik 2, penerbit, koma, tahun terbit. Bisa dilihat ini. Lalu yang ketiga, jurnal dengan contoh 2 pengarang. Seperti tadi, nama akhir, nama awal, tengah,
pengarang pertama dan nama awal, tengah, akhir pengarang kedua. Yang kedua ini tidak dibalik seperti tadi. Lalu titik dikasih petik 2 untuk judul artikel, lalu titik, lalu judul jurnal, volume, titik, halaman, dalam kurung, tahun publikasi, titik 2, itu untuk mencantumkan halaman awal sampai halaman akhir dari seluruh artikel. Dilihat ini, nama pengarang pertama dan pengarang kedua, lalu petik untuk judul artikel, dan yang dimiringkan ini merupakan judul jurnal, yang ini merupakan volume dan halaman, serta tahun publikasi, titik 2, dan yang ini merupakan halaman akhir dan halaman awal. Ini isu. Yang keempat itu ada artikel ensiklopedia online dengan format nama akhir pengarang, nama awal tengah, itu judul artikel seperti tadi dipetik, judul karya referensi, tahun publikasi, tanggal bulan, tahun, tanggal diambil dari web. Seperti ini contohnya, webnya akan dicantumkan. Dan yang dimiringkan merupakan judul artikel. Yang ini tidak ada pengarangnya, maka langsung dengan judul artikelnya. Seperti ini. Dan yang ini menggunakan ada pengarang dan menggunakan doi. Seperti ini. Lalu selanjutnya itu tata cara penulisan daftar pustaka gaya Chicago Manual of Style atau CMS. Yang pertama hanya kata pertama dari judul atau subjudul dan kata-kata yang tepat dikapitalkan dalam buku, majalah, jurnal, dan judul artikel. Yang kedua, surat kabar dan karya referensi umum seperti ensiklopedia atau kamus tidak dikutip dalam daftar referensi, namun harus didokumentasi sebagai dalam teks kutipan. Yang ketiga, jika memungkinkan nama lengkap, nama awal, dan nama tengah pengarang digunakan. Yang keempat, jika hanya inisial yang tersedia, gunakanlah itu. Yang kelima, selalu meliputi tahun publikasi. Jika mengacu pada sebuah seksi tertentu dari suatu karya, nomor halaman itu juga dimasukkan di dalam kutipan teks tersebut, tapi bukan dalam daftar referensi, dengan kekecualian artikel jurnal dan dokumen-dokumen tercetak. Sumber-sumber elektronik biasanya tidak dimunculkan halamannya. Jika nomor halaman tidak dapat ditemukan, tidak perlu menyantumkan. Seperti ini contohnya. Yang pertama, buku dengan seorang pengarang. Formatnya nama awal dan kedua penulis, tahun publikasi, judul buku, kota, dan penerbit. Yang ini merupakan nama awal dan nama kedua penulis. Seperti ini contohnya. Ini tahunnya, ini yang dipiringkan judul bukunya, ini kotanya, dan ini penerbitnya. Yang kedua juga sama formatnya, tetapi menggunakan dua pengarang dan nama awal dan nama kedua penulis ini tidak dibalik. Lalu yang ketiga ini sama juga, jurnal. Bedanya ia akan menyantumkan judul jurnal, yang akan dipiringkan adalah judul jurnal dan volume halamannya, dan ini halamannya. Lalu doi sama, dia seperti ini, tetapi akan mencantumkan sebuah link doi-nya. Dan yang keempat, artikel ensiklopedia online, contoh untuk seorang pengarang. Catatan, dalam Chicago Style Encyclopedia, kamus dan karya referensi lain tidak didaftar dalam bibliografi atau daftar pustaka. Sebagai gantinya, pengarang, topik, dan judul referensi termasuk tahun atau nomor volume dikutip sebagai bagian dari teks. Contohnya seperti ini. Ini tidak ada nama pengarangnya, tetapi mencantumkan tahun ataupun nomor volume. Dan yang ini sama, tetapi ada yang ini ini contoh untuk ada pengarangnya. Ini pengarangnya John Hart. Serta yang ini tidak ada nama pengarangnya. Tidak ada. Cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Cahyani dengan NPM 2353024065. Saya akan melanjutkan presentasi dengan materi cara menulis tabel dan gambar pada karya tulis ilmiah. Lalu, tabel menyatakan data yang sudah ditabulasi dan digunakan
yang digunakan dalam skripsi, tesis, atau disertai laporan kerja mahasiswa. Kuliah kerja nyata, kerja praktik, praktik umum, praktik pengalaman, lapangan, baik dalam tubuh tulisan maupun dalam lampiran. Sedangkan gambar itu menunjukkan semua materi nonverbal yang digunakan dalam tulisan atau lampiran seperti peta, grafik, foto, gambar, dan skema atau diagram. Penempatan tabel dan gambar. Tabel dan gambar harus berada dalam margin. Tabel atau gambar diletakkan sedekat mungkin dengan uraian dalam tulisan. Posisi tabel dan gambar sejajar lebar atau sejajar panjang kertas tidak mempengaruhi cara penomoran halaman. Tabel atau gambar yang ukurannya kurang atau sama dengan setengah dalam dapat diletakkan di antara uraian laporan, dipisahkan dari kalimat sebelah atas dan sebelah bawah dengan satu spasi triple. Untuk judul tabel, jarak judul tabel dengan tabel itu 2 spasi. Tabel atau gambar yang lebar dapat diketik atau diletakkan sejajar dengan panjang kertas. Tabel, gambar, misalnya peta yang besarnya melebihi ukuran kertas dapat dilipat dan dimasukkan dalam kantong pada bagian dalam kulit belakang atau back cover. Lalu ada penomoran tabel dan gambar. Untuk penomoran tabel dan gambar itu sendiri, itu dinomori dengan seri yang berbeda. Setiap seri diberi nomor urut yang berbeda setiap bab atau nomor berurutan dari bab awal sampai bab akhir dengan angka Arab dalam bab. Contohnya seperti bab 2 berarti itu tabel 2.3, gambar 2.3 atau bisa dengan tabel 3, gambar 3. Untuk judul tabel dan gambar itu dapat menggambarkan isi tabel dan gambar itu sendiri. Seperti contohnya tabel perubahan jenis mata pencarian penduduk Depok. Berarti judul ini itu menggambarkan bagaimana perubahan jenis mata pencarian penduduk Depok. Untuk judul diusahakan singkat dan lugas. Judul tabel tidak diakhiri dengan tanda titik, sedangkan pada gambar judul diakhiri dengan tanda titik. Judul gambar yang terlalu panjang untuk diletakkan 2 spasi di bawah gambar. Judul gambar itu diletakkan 2 spasi di bawah gambar. Ketika diketik sedikit judul diketik sedikit di atas pertengahan kertas yang ditambahkan dan diletakkan menghadap ke gambar. Untuk tabel sendiri, judulnya ada di atas tabel, sedangkan judul gambar itu terletak di bawah gambar tersebut. Halaman tambahan yang memuat judul atau gambar diberikan nomor halaman. Untuk materi lebih jelasnya bisa kalian pelajari pada PowerPoint yang kelompok kami sediakan. Kalian bisa membaca bagaimana batas tabel dan gambar, penempatan tabel dan gambar, penomoran tabel dan gambar, judul tabel dan gambar. Materi yang saya masukkan dalam PowerPoint merupakan kaidah karya tulis ilmiah pada Universitas Lampung. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sebagai perwakilan kelompok, saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video yang telah kami sediakan untuk presentasi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.